Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Difabel, dimanapun kalian berada bersama saya, Edianto. Inilah The Special One. Difabel punya cara. Difabel kerap kali dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dan kesulitan dalam beraktivitas. Namun siapa sangka, difabel dengan kekurangannya, mereka banyak menorehkan prestasi-prestasi yang begitu memukau. Inilah The Special One, tempat para difabel bercerita akan keistimewaannya. Halo Mbak Aulia, nama lengkap Mbak Aulia Soraya, betul? Aulia Rahma Soraya. Aulia Rahma Soraya. Mungkin Mbak Lia bisa memperkenalkan diri dulu untuk para audiens kita yang akan menonton The Special One kali ini. Silakan Mbak Aulia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya Lia. Saya masuk ke Malang 2012 dengan beasiswa bidik misi masuk di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016 lulus, langsung daftar LPDP, waktu itu masih bisa jalan. Lalu 2017 belum bisa intake karena peraturan LPDP-nya baru bisa intake 2018, jadi saya intake 2018. S2 masuk 2018 dan alhamdulillah lulus di 2020. Ya betul, saat pandemi. Sekarang kesibukannya mompreneur di rumah bersama anak, suami, dan aktif di entrepreneur, konten, bisnis. Wow, punya bisnis ya Mbak Aulia ya? Ya, jualan online dan offline. Oke, baik, hebat sekali ya Mbak Aulia ya. Ternyata saya tadi melihat bahwasanya Mbak Aulia mengalami tuna daksa ya Mbak Lia. Ya, Daksa. Lebih tepatnya gimana, bisa diceritakan Mbak kronologisnya? Jadi setelah melahirkan Agustus 2017 itu masih bisa jalan. Tapi waktu akhir November Desember itu mulai nggak bisa jalan. Awalnya satu kaki, terus di Desember itu kedua-duanya nggak bisa. Udah periksa, udah di MRI pertama saraf kejepit awalnya, atasnya tulang ekor. Tapi 2018 MRI lagi, ternyata ada tumornya. Akhirnya dioperasi, itu juga operasinya waktu saya udah masuk S2. Jadi izin nggak masuk kuliah tuh sebulan. Ikutnya secara online sih. Dari rumah sakit saya nge-zoom gitu. Terus operasi udah diangkat tumornya, tapi sampai sekarang masih belum bisa jalan. Tumor tulang belakang. Oke, berarti Mbak Aulia termasuk baru ya mengalami Ya, tahun. ketidakfungsian di kaki ya Mbak Lia ya. Mm-mm. Oke, baik. Ini kan masuk baru ya. Bagaimana cara Mbak Aulia itu menerima keadaan yang sekarang ini Mbak Lia? Ternyata apa yang kita pelajari selama hidup itu berkesinambungan di kehidupan selanjutnya. Alhamdulillahnya dulu saya suka baca, suka lihat video motivasi, suka ikut seminar meskipun sejak SMP. Jadi itu yang membuat bekal-bekal penguatan diri saat saya menghadapi musibah saat itu. Oh begitu, sangat ini ya, apa ya, Iya, ada ininya ya, ada kebermanfaatannya kita belajar iya, lalu gitu ya.
apakah ada rasa ketidakterimaan waktu di awal itu, Mbak Lia, atau kesulitan yang dihadapi ketika awal-awal eh, ada atau terkena kondisi yang seperti sekarang ini, Mbak Lia? Ya, semua orang pasti saat ditimpa musibah, dapat masalah, awalnya semuanya pasti shock, kaget, kenapa aku, kenapa begini, kenapa selama ini, bagaimana solusinya, di mana harus bisa menyelesaikan, apa caranya, semua pertanyaan itu pasti dialami semua orang. Tapi balik ke tadi, karena bekal yang saya terima itu ternyata bisa membantu saya untuk menguatkan. Ada juga di Al-Quran itu, Allah kan tidak menguji di luar batas kemampuan, dan kalau kita tidak bergerak, Allah tidak merubah kita. Itu yang saya jadikan pedoman. Oke, baik. Gini Mbak Lia, kan pada waktu itu nih, kan itu seorang ibu juga. Kemudian selama masa itu masa studi S2. Kemudian bagaimana sih cara Mbak Lia itu mengurus semuanya bisa bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya? Mungkin bisa sharing-sharing Mbak Lia. Berdasarkan kemampuan yang Allah beri, tidak melebihi kemampuan kita itu tadi, meskipun kita ada ujian dan cobaan yang menurut kita berat, ternyata Allah itu memberikan begitu banyak bantuan dan memudahkan dalam segala hal loh. Meskipun nggak bisa jalan, kelihatannya sulit, dulu juga awalnya masih belum bisa menerima, tapi kalau Allah kasih ujian ini, pasti Allah juga bakal kasih solusi dari semua apa yang kita gundahkan, resahkan gitu. Jadi dulu waktu kuliah, sebelum melahirkan pun saya udah punya planning. Kalau sebelum kuliah harus menyusui, biar anaknya kenyang, itu juga udah empati, jadinya dikenyangin dulu lah anaknya sebelum ditinggal kuliah gitu. Nanti pulang kuliah juga disusuin lagi, empati lagi, terus di rumah juga waktu itu ada yang bantu sama suami juga. Pulangnya masih semester 1, maghrib pulang. Jadi pulang itu pas nyusuin terus anak tidur. Alhamdulillah Tapi semua bisa samping dilewati ya dengan baik ya, Mbak. iya. Baik. Oke, baik Mbak Lia, mungkin cukup untuk pertanyaan dari saya. Mungkin satu hal yang harus Mbak Lia sampaikan adalah berikan satu patah dua patah kata ataupun closing statement dari Mbak Lia yang bisa memotivasi rekan-rekan semua di pemirsa kita di rumah. Baik teman-teman, meskipun kita punya kekurangan yang itu menjadikan kita tidak berkembang seperti orang normal pada umumnya, tapi yakinlah bahwa sukses dan bahagia itu tidak memandang fisik. Semua orang berhak bahagia, semua orang bisa sukses. Tinggal kita lebih banyak memaksimalkan ibadah dan usaha. Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia Rahma Soraya yang Terima kasih Pak Edi. atas waktunya, atas waktu yang berharganya. Kita mau menyapa pemirsa di rumah dulu. Itulah tadi cerita dan cara narasumber kita. Ya, semoga dapat menginspirasi teman-teman di rumah dan dapat mengambil hikmah dari perjalanan narasumber kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.